Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Amanda Cintayu Permata. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai komputer dan komponen penyusunnya. Sebelumnya, kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan komputer? Jadi, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Secara sederhana, sebuah komputer menerima masukan dari piranti masukan, memproses masukan tersebut, dan menghasilkan output, di mana data berupa teks, suara, klik, sentuhan, atau lainnya dari piranti masukan akan diproses oleh Central Processing Unit CPU untuk menghasilkan output. Selanjutnya, ada sistem komputer. Sistem komputer dibagi menjadi 3, yaitu perangkat keras hardware, perangkat lunak software, dan pengguna. Perangkat keras hardware. Perangkat keras komputer hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Yang B, perangkat lunak software. Perangkat lunak komputer software tidak terlihat secara fisik tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Fungsinya ialah untuk menjembatani penggunaan dengan perangkat keras. Perangkat lunak adalah kode-kode program yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Kode-kode tersebut merupakan kumpulan perintah atau instruksi untuk menjalankan tugas tertentu sesuai dengan keinginan pengguna atau untuk mengendalikan kerja perangkat keras. Selanjutnya ada contoh perangkat keras hardware, yaitu mouse, hard disk, prosesor, printer, dan scanner. Ada juga contoh perangkat lunak software, jenis-jenis sistem operasi seperti HP, IBM, Apple, Windows, Linux, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Pemahaman lebih lanjut tentang pengguna dapat ditemukan pada materi dampak sosial informatika. Selanjutnya ada jenis-jenis komputer. Yang pertama yaitu komputer mikro. Komputer mikro adalah komputer berukuran paling kecil yang menggunakan mikroprosesor sebagai CPU. Jenis komputer ini banyak digunakan karena ukurannya yang kecil dan harganya yang terjangkau. Contohnya meliputi ultrabook, konsol game, smartphone, dan tablet. Beberapa komputer mikro bahkan berbentuk papan tunggal single board komputer atau CBC seperti Raspberry Pi dan Arduino. Raspberry Pi berukuran seukuran kartu kredit dan dapat digunakan untuk menjalankan program perkantoran, bermain game, serta memutar video beresolusi tinggi. Sementara itu, Arduino merupakan platform elektronik open source yang mudah diprogram dan digunakan untuk membuat proyek interaktif seperti menyalakan LED, menggerakkan motor, serta mendukung aplikasi IoT dan sistem tertanam. Lalu selanjutnya ada komputer personal PC atau personal komputer. Komputer personal atau PC memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro dan dibuat untuk pengguna personal. PC dapat berbentuk desktop PC atau dirancang untuk ditaruh di meja atau untuk dapat dijinjing dan dibawa seperti laptop. Selanjutnya, ada mini PC, merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri, biasanya dipakai untuk industri kecil atau personal, untuk keperluan profesional atau industri sosial, atau industri kecil. Mini komputer berbeda dengan komputer personal. Komputer mini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun pemroses yang lebih besar. Komputer mini dipakai menunjang kebutuhan pengolahan informasi perusahaan skala menengah. Saat ini komputer mini kurang populer dan masih sedikit digunakan karena perusahaan lebih praktis untuk menyewa komputer di cloud yang memudahkan pemeliharaannya. Lalu selanjutnya ada komputer mainframe. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server atau peladen. Selanjutnya, yang terakhir ada superkomputer.
Dibandingkan dengan komputer lainnya, superkomputer memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat. Superkomputer memiliki kemampuan untuk melakukan triliun perintah atau instruksi per detik yang dapat dihitung dalam FLOPS, Floating Point Operation per Second, sama seperti mini komputer dan mainframe. Pengguna superkomputer biasanya ialah perusahaan atau organisasi besar, misalnya NASA, yang pengguna superkomputer biasanya ialah perusahaan atau organisasi besar, misalnya NASA, yang menggunakan dalam meluncurkan dan mengendalikan pesawat dan roket. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.